Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memulai tugas-tugas kita masing-masing, maka marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara pagi dan akan melakukan tugas kami sepanjang hari. Sebelum kami melakukannya, kami mohon kiranya tangan Tuhan menyertai memberkati kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman, petunjuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 12. Saya berikan judul takut dan gentar. Takut dan gentar artinya kita di hadapan Tuhan kita mesti memiliki rasa takut dan gentar dalam hal menghormati Tuhan. Jadi jangan kita menganggap Tuhan itu seperti yang biasa-biasa saja, ya. Karena itu Paulus berkata, "Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Jadi kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita sesuai Efesus pasal yang kedua 8-9. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keselamatan ini kita harus jaga, kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir, kata Paulus kepada jemaat Filipi. Seringkali kita melihat anggota gereja jemaat itu takut dan kelihatan serius sungguh-sungguh kalau ada pemimpinnya. Tetapi kalau tidak ada pemimpin, maka hidup seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Nah, yang dimaksud rasa takut dan gentar, maksudnya semua anak Tuhan harus mempunyai ketakutan kudus yang gentar di hadapan firman Allah. Amsal 3 ayat 7, "Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Jadi takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan sehingga kita menjauhkan diri dari semua kejahatan. Amsal 111 ayat 10, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya." Nah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Amsal berkata, Raja Salomo berkata, kalau kita takut akan Tuhan, itu berarti orang itu berakal budi. Nah, sehingga pujian itu kepada Tuhan tetap selamanya. Allah berjanji memberkati orang yang takut akan Dia dan bersukacita dalam perintah-perintah dan firman yang tertulis. Jadi Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan dan orang yang bersukacita dalam melaksanakan perintah Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada perintahnya." Nah, ketika kita suka firman Tuhan, kita takut kepada Tuhan, maka Alkitab katakan kita berbahagia. Yang paling penting dalam kehidupan orang yang takut akan Allah ialah bahwa kehendaknya terjadi di atas bumi. Jadi kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu terjadi di atas muka bumi ini. Matius 6 ayat 10, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ini adalah doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan saya yakin setiap minggu kita mengadakan doa tersebut, mengucapkan doa tersebut, supaya kerajaan Allah, kehendaknya Tuhan itu terjadi di atas muka bumi kita, sama seperti di sorga. Doa orang Kristen haruslah berhubungan dengan kerajaan Allah di bumi sekarang ini dan dengan perwujudannya pada masa yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu kami sudah baca, kami renungkan, dan kiranya kerajaan Allah dan kehendak Allah terjadi di atas muka bumi, sehingga orang mulai percaya dan mulai sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah
Tuhan punya dan Tuhan mengadakan. Tuhan memberikan bagi umat Tuhan untuk menikmatinya. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran ini. Yang sakit Tuhan tolong jamah, sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan. Berbagai-bagai masalah penyakit corona yang belum selesai-selesai, kami tetap berdoa. Nyatakan perlindungan-Mu ya Tuhan di dalam negara dan bangsa kami, bagi kami umat-Mu. Haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.